Hujan sore itu turun tanpa ampun, mengubah jalanan desa yang berlubang menjadi kubangan lumpur pekat. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap merayap pelan. Terlihat sangat asing dan angkuh di antara deretan rumah-rumah sederhana yang catnya mulai mengelupas. Di dalam mobil yang hangat itu, Elena menatap keluar jendela dengan tatapan dingin. Jantungnya berdegup bukan karena rindu, tapi karena amarah yang telah ia peram selama 15 tahun. Berhenti di sini, perintah Elena datar. Supirnya menepi ragu-ragu di depan sebuah rumah tua berpagar kayu reot. Elena turun. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi Christian Louboutin seharga puluhan juta rupiah langsung menginjak tanah basah. Dia tidak peduli. Dia datang ke sini dengan satu tujuan, membeli harga diri orang-orang yang dulu membuangnya. Dia ingat betul hari itu, 15 tahun lalu, saat dia diseret keluar dari pagar ini hanya dengan baju di badan, dituduh wanita pembawa sial yang membuat bisnis suaminya bangkrut. Saat itu, Raka, suaminya, hanya dia mematung, membiarkan ibunya mencaci maki Elena. Kini, Elena kembali sebagai pemilik perusahaan teknologi raksasa. Dia memegang tas kulit berisi dokumen pengambil alihan tanah. Dia ingin melihat wajah Raka saat tahu bahwa mantan istrinya kini bisa membeli seluruh desa ini tanpa berkedip. Dia ingin melihat penyesalan di mata pria itu. Elena mendorong pagar kayu yang berdecit nyaring. Halaman itu sepi, ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang layak. Dengan langkah angkuh, dia mengetuk pintu kayu jati yang sudah lapuk dimakan rayap. Sekali, dua kali. Tak ada jawaban. Dia hendak berbalik pergi dengan kesal ketika terdengar suara langkah kaki diseret dari dalam. Berat dan lambat. Pintu terbuka perlahan. Sosok di baliknya membuat napas Elena tercekat. Itu Raka, tapi bukan Raka yang gagah seperti dalam ingatannya. Pria di hadapannya tampak 20 tahun lebih tua. Rambutnya memutih sepenuhnya, tubuhnya kurus kering dibalut kaos oblong yang sudah tipis. Mata pria itu cekung, kehilangan cahayanya. Namun, saat mata tua itu menatap Elena, ada kilatan keterkejutan yang menyakitkan. Elena?" Suaranya parau, seperti mesin tua yang dipaksa menyala. Elena terdiam. Seluruh kalimat pedas yang sudah disiapkannya mendadak hilang ditelan rasa iba yang tidak dia inginkan. Elena tidak menjawab sapaan itu. Dia menerobos masuk, mendorong Raka pelan agar dia bisa melihat isi rumah itu. Dia mengira akan melihat istri baru, anak-anak yang berlarian, atau setidaknya tanda bahwa Raka telah hidup bahagia di atas penderitaannya dulu. Namun, aroma yang menyambutnya adalah bau apek, obat-obatan, dan kesepian yang mencekik. Lantai rumah itu dingin, ubinnya pecah di sana-sini. Tidak ada perabotan mewah. Hanya ada satu kursi roda tua di sudut ruangan dan sebuah meja makan kecil dengan satu piring kosong. Tapi bukan itu yang membuat langkah Elena terhenti total. Matanya terpaku pada dinding ruang tamu yang catnya sudah memudar. Dinding itu penuh, bukan dengan lukisan, bukan dengan foto keluarga baru. Dinding itu tertutup rapat oleh ribuan potongan kertas koran dan majalah yang ditempel rapi. Elena melangkah mendekat. Matanya membelalak tak percaya. Itu semua adalah beritanya. Ada potongan koran kusam dari 15 tahun lalu dengan judul kecil, "Wanita muda merintis bisnis catering." Ada artikel majalah lokal, "Jatuh bangun Elena Wijaya." Hingga sampul majalah bisnis internasional terbaru yang menampilkan wajah Elena dengan tajuk "CEO wanita paling berpengaruh di Asia." Raka telah mengikutinya. Setiap langkah, setiap kegagalan, setiap kesuksesan. Di tengah-tengah altar berita itu, terdapat sebuah meja kecil. Di atasnya, tergeletak sebuah boneka beruang kecil yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu. Boneka yang dulu Elena beli saat dia tahu dia hamil anak pertama mereka, sebelum dia keguguran dan diusir mertuanya. Di samping boneka itu, ada sebuah buku tabungan tua dan secarik kertas bertuliskan tulisan tangan Raka yang gemetar, tabungan untuk menebus dosa pada Elena.
Tas mewah di tangan Elena terjatuh ke lantai. Suara jatuhnya menggema di ruangan sunyi itu. "Aku tidak pernah menikah lagi, El." Suara Raka terdengar lirih dari belakang punggungnya. "Aku menghabiskan setiap hari berdoa agar kamu sukses. Supaya suatu hari kamu bisa kembali dan menghinaku sepuas hatimu. Karena aku pantas mendapatkannya." Kekayaan Elena, statusnya, dendamnya, semuanya terasa tidak berarti di hadapan dinding itu. Dia datang untuk menghancurkan pria ini. Tapi dia baru sadar, pria ini sudah menghancurkan dirinya sendiri dalam penyesalan selama 15 tahun demi mendoakan Elena. Air mata yang dia tahan selama belasan tahun akhirnya tumpah. Bukan karena marah, tapi karena kenyataan yang membungkam mulutnya rapat-rapat. Elena masih terpaku di depan dinding berita itu. Air matanya belum kering ketika tiba-tiba terdengar suara motor tua berhenti di depan rumah. Pintu depan didorong kasar tanpa diketuk. Seorang wanita tua dengan wajah keriput yang keras dan mata yang serakah masuk. Itu Bularas, Ibu Raka, mertua yang dulu mengusir Elena. Dia membawa rantang makanan, tapi wajahnya berubah pucat pasi saat melihat wanita cantik berbalut blazer mahal berdiri di tengah ruangan kumuh itu. "Siapa kau?" tanya Bularas. Matanya menyipit lalu membelalak saat mengenali wajah itu. "Halo Ibu, lama tidak bertemu." Bularas bukannya malu, malah matanya berbinar melihat tas mewah dan sepatu Elena. Wah, lihat siapa yang kembali. Si mandul pembawa sial sudah jadi orang kaya rupanya. Baguslah kau datang. Raka ini sudah tidak berguna, sakit-sakitan, cuma jadi beban. Kau pasti datang untuk memberinya uang kan?" Raka berusaha bangkit dari kursi roda. Wajahnya panik. "Ibu, cukup. Jangan minta apa-apa dari Elena." "Diam kau anak bodoh," bentak Bularas. Dia mendekati Elena. Tangannya yang kotor hendak menyentuh blazer putih Elena. "Dengar Elena, dulu aku mengusirmu demi kebaikan Raka. Sekarang kau harus balas budi. Bayar hutang-hutangku. Dan kau boleh bawa rongsokan ini," menunjuk Raka, "bersamamu." Elena tertawa. Tawa yang dingin dan mengerikan. Dia mengeluarkan ponselnya, menelpon seseorang. "Halo, pengacara Santoso? Iya, beli tanah tempat tinggal Bularas sekarang juga. Lalu usir dia detik ini juga. Hancurkan rumahnya rata dengan tanah." Bularas menjerit histeris, bersujud di kaki Elena. Tapi Elena menepisnya. "Keluar," desis Elena, "atau aku pastikan kau membusuk di penjara atas tuduhan pemerasan." Bularas lari terbirit-birit. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun, kejadian itu justru membuka mata Elena. Dia melihat Raka menunduk malu, menangis tanpa suara. Pria itu telah hidup di neraka ini sendirian selama 15 tahun, menjadi tameng agar ibunya tidak mengejar Elena. Malam semakin larut. Hujan turun lagi, membuat udara di gubuk itu menusuk tulang. Elena menolak pulang ke hotel. Dia melepas blazer mahalnya, menggulung lengan kemejanya, dan pergi ke dapur yang berlantai tanah. Di sana, dia hanya menemukan 1 bungkus mie instan dan 2 butir telur. Elena, CEO yang biasa makan steak dan kaviar, kini memasak mie rebus di atas kompor minyak tanah yang sumbunya hampir habis. Aroma bumbu mie instan yang murah itu memenuhi ruangan, membawa kenangan masa lalu. Dia membawa panci itu ke ruang tengah. Mereka makan berdua dari 1 panci, seperti dulu saat mereka baru menikah dan miskin. "Maaf," Raka berbisik, tangannya gemetar memegang sendok. "Seharusnya kau tidak makan sampah seperti ini. Lidahmu sudah terlalu mahal." Elena menelan mie itu bersamaan dengan gumpalan kesedihan di tenggorokannya. "Ini makanan paling enak yang pernah kumakan dalam 15 tahun, Mas. Di London, makanannya hambar. Di sini, rasanya seperti rumah." Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum lebar. Mereka tertawa kecil mengenang masa lalu, tentang atap bocor, tentang mimpi punya motor, tentang nama anak yang tidak pernah lahir. Di momen ini, mereka bukan miliarder dan si miskin. Mereka hanya suami istri yang saling merindu. Namun, kebahagiaan itu singkat. Saat suapan terakhir, Raka tiba-tiba memegang dadanya. Piring kaling jatuh berdenting keras.
Dia muntah darah, lebih banyak dari sebelumnya. Rumah sakit kota gempar. Elena menyewa 1 lantai VIP khusus untuk Raka. Dokter terbaik didatangkan dengan helikopter. Saat Raka terbeling koma, ponsel Elena berdering terus-menerus. Itu dari dewan direksi di New York. "Nyonya Elena?" Suara asistennya panik. "Rapat merger dengan perusahaan Jepang dimulai 10 menit lagi. Nilainya 5 triliun rupiah. Anda harus online sekarang. Jika Anda tidak muncul, kita kehilangan kesepakatan ini. Saham akan anjlok." Elena menatap layar ponselnya, lalu menatap Raka yang sedang berjuang menarik nafas di balik ventilator. Bunyi bip-bip monitor jantung bersahutan dengan suara asistennya yang mendesak. Nyonya Elena, ini masa depan perusahaan." Elena menarik nafas panjang. "Batalkan," ucapnya tegas. "Apa? Tapi Nyonya?" "Aku bilang batalkan. Aku tidak peduli jika perusahaan itu bangkrut hari ini. Aku tidak peduli jika aku kehilangan 5 triliun atau 50 triliun. Suamiku sedang berjuang nyawa di sini. Jangan telepon aku lagi." Elena mematikan ponselnya, lalu melemparkannya ke tong sampah di sudut ruangan. Piar, layarnya pecah. Dia kembali duduk, menggenggam tangan Raka yang kasar dan penuh kapalan. "Dengar itu, Mas," bisik Elena di telinga Raka. "Aku baru saja membuang 5 triliun demi memegang tanganmu. Jadi kau harus bangun. Kau harus bayar hutang itu dengan bangun." Keajaiban terjadi. 2 hari kemudian, Raka sadar. Meski lemah, wajahnya tampak lebih segar. Dokter bilang ini fenomena terminal lucidity, lonjakan energi sesaat sebelum kematian. Tapi Elena memilih percaya itu kesembuhan. "El," panggil Raka. Suaranya serak. "Ya sayang, kau mau apa? Makanan enak? Pindah rumah sakit ke Amerika?" Raka menggeleng. Matanya menatap jendela kamar yang tertutup tirai. "Aku ingin melihat matahari terbit di bukit belakang desa kita. Dulu kita tidak pernah sempat ke sana karena sibuk kerja." Permintaan itu sederhana tapi berbahaya bagi kondisi Raka. Dokter melarang keras, tapi Elena melihat tatapan memohon di mata Raka. Tatapan orang yang tahu waktunya tidak banyak. "Siapkan ambulans," perintah Elena pada pengawalnya. "Kita ke bukit sekarang." Subuh itu dingin, tapi indah. Elena duduk di bangku taman di atas bukit, menjadikan bahunya sandaran untuk kepala Raka. Selimut tebal membungkus tubuh ringkih pria itu. Di depan mereka, langit mulai berubah warna dari hitam menjadi ungu, lalu oranye keemasan. "Indah sekali, El," bisik Raka. Napasnya mulai putus-putus, tapi senyumnya tidak pernah pudar. "Ternyata dunia ini indah ya. Sayang sekali aku baru melihatnya sekarang." "Kita akan melihatnya setiap hari mulai sekarang, Mas," kata Elena. Air matanya jatuh ke pipi Raka. "Besok kita ke Bali. Lusa ke Swiss. Kau harus melihat salju." Raka meraih tangan Elena, meletakkannya di dadanya yang berdetak makin lemah. "Tidak usah jauh-jauh. Aku sudah melihat pemandangan paling indah di dunia." Mata Raka menatap dalam ke mata Elena. "Wajahmu yang bahagia, itu saja cukup bagiku." Matahari perlahan muncul sepenuhnya, menyinari wajah pucat Raka, membuatnya tampak bercahaya. "El," napas Raka semakin berat. Hiduplah dengan berani. Jangan menoleh ke belakang lagi. Aku mencintaimu." Kata-kata itu tidak selesai. Tangan Raka terkulai jatuh ke samping. Mata yang menatap matahari itu perlahan menutup. Di atas bukit, di bawah cahaya emas matahari pagi, Elena menjerit. Jeritan panjang yang memecah kesunyian, menumpahkan penyesalan 15 tahun yang terlambat dibayar. Dia memeluk tubuh kaku itu erat-erat, seolah ingin mentransfer nyawanya sendiri. Tapi Raka sudah pergi, membawa cintanya yang abadi. Sebuah bangunan modern namun asri berdiri di bekas tapak rumah gubuk Raka. Bukan hotel, bukan mall. Di depannya tertulis prasasti emas.
Raka Wijaya Center, pusat pengembangan UMKM dan beasiswa anak kurang mampu. Di lobi utama gedung itu, ada sebuah kotak kaca anti peluru yang dijaga ketat. Di dalamnya bukan berlian atau emas. Di dalamnya ada sebuah panci mie rebus yang sudah penyok, boneka beruang usang, dan clipping koran terakhir tentang kesuksesan Elena. Seorang wartawan muda mewawancarai Elena yang kini terlihat lebih anggun. Namun, ada uban tipis di rambutnya yang dibiarkan alami. "Ibu Elena?" tanya wartawan itu. "Anda adalah wanita terkaya di negeri ini. Apa aset paling berharga yang Anda miliki?" Elena tersenyum, menatap kotak kaca itu. "Aset termahal saya," jawab Elena lembut, "adalah kenangan tentang seorang pria miskin yang mengajarkan saya bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan agar orang yang dicintai bisa terbang." Kamera menyorot wajah Elena yang damai. Dia menatap ke langit biru, seolah Raka sedang tersenyum padanya dari sana.